kan? Yang saya malu adalah bukan bokep ya, Bu. Apa? Isinya. Kenapa? Nggak bagus-bagus banget. Kemarin udah ke Paris ya? Udah, Bu, puji Tuhan. Gimana tuh di Paris tuh? Bu? Gimana di Paris? Biasa godain bule kemarin. Boleh. Gimana cara godain iya, bule? boleh Portugal kemarin. Gimana kira cara godain? Ada sekali bikin konten juga. Jadi aku tuh pakai singlet sama cuman pakai sarung doang. Di Paris? Itu kejadian jam 1.15 pagi. Oke, terus? Minus 15 derajat. Dingin dong lo pakai itu. Banget, Bu. Tapi aku bilang lebih dingin hidup. Nggak bolong kan? Enggak bolong, tapi singlet literally. Iya, tapi maksudnya nggak ada bolong dan nggak kuning kan? Singlet enggak, baru. singlet baru. Oh, singlet orang kaya. Iya, singlet orang kaya. Salahnya di dalam sarung tuh nggak ada celana panjang. Aku cuma tinggal pakai sempak doang, Bu. Oh, terus? Itu salahnya tuh. Anginnya gitu. Wah, kacau, Bu. Mengkerut, Bu, punya saya, Bu. Bener, Bu. Terus. Kacau, Bu, itu. Dikasih minyak angin dong. Iya, parah, Bu, itu. Paris sudah kayak kulkas daging, Bu, situ. Dingin banget. Terus? Dingin banget, Bang. Ini eyeliner mulai nih, terus. Kacau banget. Akhirnya udah, kan orang Perancis tuh kan sombong-sombong ya. Sombong banget, Sam. Apalagi kalau ngelihat bukan ras dia. Jadi kalau minta, would you like to help me make content gitu. Akhirnya nggak dijawab. Akhirnya ya udah tuh karena memang kegigihan saya kayak gitu. Ada dua orang Portugal cewek yang tiba-tiba ngelihat saya jalan dari sisi satu ke sisi tengah di jalan tuh. Saya akhirnya kenapa lu nggak pakai ini coat ya, jaket. I just want make a content for my family gitu. Okay. Oh wow gitu. Lu nggak bilang gue terkenal loh di Indonesia. Enggak, Bu, udah nggak ada lagi, Bu, udah pikiran dingin banget ini badan. Nggak ada lagi, udah dingin banget, Bu. Udah nggak ada yang peduli sama saya di situ, Bu. Teman-teman berdua doang. Akhirnya dia nanya where from, I'm from Indonesia gitu. Terus how about you, where from? I'm from Portugal. Cakep gitu. nggak sih? Cakep banget, Bu. Dia orang yoga. Kita pengen ketemu di Bali. Bodinya keren. Oh, udah janjian di Bali? Udah janjian. Nomor telepon? Udah. Buset. Udah nomor telepon, udah ini, udah. Terus habis itu, how long you been? Aku tanya gitu kan. Apa how long you been? How long you been? Terus dia bilang, oh 2 weeks ago, kata dia. Terus? Oh no, how long you been pretty like that, gitu. Weh, jadi tetap digombalin. Iya, tetap gombalin gitu ya. Akhirnya, gitu. Orang bule tuh emang gampang dirayu sih, kayak cewek itu gampang kelepak-kelepak gitu gitu. kan. Wah, gitu. Tapi buat orang bule kamu eksotis. Parah, gue mau wajah-wajah pembantu kayak saya ini. Eksotis kamu, sangat disukai oleh para orang bule, Bu. Terus kamu konten ngapain sama dia? Akhirnya udah, setelah itu udah selesai konten. Akhirnya ada di TikTok tuh, Bu. FYP 42 juta yang nonton. Buset. Berarti 270 juta rakyat Indonesia. Berarti 42 juta yang nonton, 1/6-nya nonton. Iya, 1/6 lah. 1 dari 6 kita nggak ada yang nonton nih. Nonton, nonton. Mau lihat nggak kontennya? Modong. Ada nih. Saya sombong nggak, Bu? Jangan lupa nanti di insertion yang sombong. Ada nih, Bu. Nah nih. Tuh. Very cool. Thank you. I forgot about that. I'm from Indonesia. Yeah. How about you? Where are you from? Portugal. Yeah. How long you been? Since last week. No. How long you been? Pretty like that. Belum tahu ya. Yang belakang juga ngeliatin, Bu. Lo boleh lebih ganteng, tapi rayuan nggak bisa ngalahin gue. Kacau, Bu. Cakep banget, Bu, ini, Bu. Cakep. Cakepan mana sama Selin? Selin sih, Bu, tetep. Masa? Selin tuh ternyata follower aku. Oh iya? Bener, Bu. Terus akhirnya aku fallback, aku lihat. Aku belum tahu tuh yang masa. Ini anak cantik banget sih. Dia sih mukanya tuh kayak boneka ya. Iya, Bu. Itali, Manado, Sunda, Bu. Waduh. Udah kacau banget itu, Bu. Ada apa dengan Selin? Ada asik. Tiba-tiba langsung itu. Ada, iya. Ada apa, Sel? Ada apa, Bu? Ada kedekatan yang sangat intens, Bu, berarti. Karena apa dia? Menurut lo kenapa dia jatuh cinta sama lo? Oh, belum tahu, belum jatuh cinta juga. Aku juga belum jatuh cinta. Tapi itu kan yang gue baca-baca karena dukun lo kuat kan? Iya, katanya. The power of dukun kan? Betul sekali. Tapi pesulap merah bilang dukun kagak ada. Iya. Lah kan saya pesulap merahnya Marcel juga.
Namanya Marcel juga. Oh iya Marcel juga. Iya. Jadi lo ngomong apa Mas Selin sampai Selinnya kepek-kepek gitu? Enggak, apa ya Bu ya, cuman memberikan apa yang tidak diberikan oleh orang lain sih. Apa itu? Perhatian-perhatian detail gitu-gitu. Contoh? Kayak misalkan kayak kalau ngelihat mata kayak, kok hari ini tumben ya alisnya kurang presisi gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Gitu-gitu lah Bu. Berarti orang lucu menang lawan orang ganteng ya? Iya kalau kata, ya kalau ada duitnya Bu. Ya. Iya. Oh tapi kalau ketemu kamu dulu juga Iya, kalau dulu mah ketawa doang juga. Asam lambung tetep lo. Mau ketawa gimana juga. dulu bawa ketek dong. Iya, udah bawa ketek. Dulu dibilang saya Bu anjing Bu, badan saya Bu. Sampai anjing lewat kayaknya gua enggak sebau lu dah gitu. Parah Bu saya dulu. Tapi stand up itu sebenarnya lucunya itu seni menertawakan diri sendiri. Betul sekali. Ya, Sal, ya. Itu yang dibilang kayak healing sih Bu. Iya. Healing, jadi kayak ketika kita ngelimpahin keresahan kita kan, terus dibalas dengan ketawa jadi kayak wah gitu. Jadi menurut aku tuh ya, suami aku tuh bisa kaget gitu, dia udah setengah tidur terus aku bisa bilang gitu ketawa gara-gara nonton stand up sendiri gitu. Iya. Jadi aku tuh bukan tipikal yang aduh nonton makeup tutorial gitu, enggak. Aku tuh nonton stand up atau nonton politik. Wow. Gitu. Waktu politik juga ketawa juga kan, lucu juga politik. Lucu ya kan? Waduh. Oh lucu sekali Sel. Iya. Politik itu kayak gini ya. Masuk. Kayak membuat, berasa nggak sih Sel? Iya. Kayak kalau orang-orang politik tuh kayaknya nganggap kita tuh bodoh banget ya Sel. Iya. Ibu aja yang gitu lah Bu. Kan dia kan belum berani. Iya. kan udah di cancel kemarin. Oh iya benar. Gara-gara video. Aku di cancel benar, Bu. lagi. Iya benar Bu. Tapi Sel ada pertanyaan titipan dari suami aku. Apa itu Bu? Si Marcel udah kaya. Amin. Dia pengen operasi plastik atau dia nganggap mukanya bohong? Itu pertanyaan bagus tuh Bu. Iya. Saya pengen tetap kayak gini Bu. Bohoki. Ini Bu, bukan, iya bohong sih Bu. Lebih ke saya tidak mau meninggalkan sejarah. Oke. Kamu Iya. percaya nggak? Aku perempuan, umur udah 45. Aku memegang prinsip yang sama. Jadi sampai hari ini aku belum pernah operasi plastik setitik pun. Aku belum pernah filler, belum pernah botok. Walaupun ada netizen yang pernah ngatain, lo jelek banget. Emang ada? Ada. Gitu. Coba Bu kita lihat profilnya Bu. Cakep nggak itu dia? Sosokan lu. Nggak tapi. Orang makan Indomie lebih sedap ya sosokan banget ya. Aneh Bu itu Bu. Tapi tapi kan ini menurut aku emang ada orang yang memang ya udah lo gitu aja. Iya. Emang hokinya segitu kan. Benar. Setuju banget Bu. Tapi Ibu masih cantik kok Bu. Peres. Benar. Nggak ada giveaway berlian Saya juga nggak dulu. Tidak melulu tentang duit. Tapi mau ini dong, nanti mau melamar seseorang dong. Amin Bu. Gimana kamu membayangkan hidup kamu, berapa tahun lagi kamu membayangkan kamu tuh udah punya istri, udah punya anak, udah settle gitu. Setahun lagi kayaknya, apa 2 tahun Wih, lagi. setahun lagi nih. Iya. Berarti segera ya Sel? Segera lah Bu, saya takut ntar kalau misalkan saya tua, anak saya masih kecil banget Bu, kayak masih 4 bulan gitu. Ntar kalau dia SD saya udah bongkok-bongkok ntar Bu. Biar bisa menemani dia. Sekarang 26. Oh, umur 26 tuh cocok tuh. Umur 27-28 nikah, 30 punya anak. Iya, mau apapun kejadiannya mau ya hamil duluan nikah juga nggak apa-apa lah, yang penting Yang penting dinikahin. lah ya kan. Yang penting dinikahin. Ya, kita mau urus dosa masing-masing aja lah. Tapi sebenarnya itu yang netizen belum belajar dosa masing-masing. Betul. Gitu. Sebenarnya ya Sel, yang ngatain orang-orang yang ini gue pertama kali ngomong, ini biasanya cuman gue ngomongin di kamar doang. Sama suami? Iya sama suami. Orang yang ngatain, ingat nggak dulu yang dikatain hamil di luar nikah itu Yang Lex? Iya. Nah, itu aku akhirnya ketemu sama Yang Lex. Ternyata ibunya Yang Lex tuh suka banget sama tulisan aku gitu. Akhirnya aku udah ngobrol sama Yang Lex, aku bilang, Lex sebenarnya yang kemarin ngatain kamu, abis-abisan kan dia dicela kan, gara-gara dia hamil di luar nikah kan. Sebenarnya mungkin melakukan hal yang sama, cuma kebetulan kondomnya nggak bocor. Bener. Dan kebetulan dia juga mungkin tidak terkenal juga. Iya, dia tidak terkenal. Banyak yang nonton bokep, Bu. Iya. Tapi kan nggak terkenal. hanya diri ini. Hanya diri itu. Dipanggil. Tapi ya itu ya. Iya. Itu harus masuk. Saya tidak melecehkan. Masuk museum rekor. Betul, Bu. Nonton bokep di itu ini. Saya nggak begal tete kan. Sel. Iya kan Bu. Maksudnya iya dong. Maksudnya apa yang gue salahkan gitu. Sel. Ini terjadi pada diri gue sendiri. Ya kan Bu. Ini pada diriku. Ya kan. Aku tidak merugikan orang lain. Pertanggungjawabannya kamu Kristen, ke Tuhan Yesus. Iya ke Tuhan sendiri. Yesus gitu ya. Iya kalau mau menjadi saksi Yesus Kristus. Iya, jadi saksiku gitu loh. Iya.
Tanyain Sel. Tanyain Sel. Iya, Ini Bu. pada pernah nonton bokep ya? Iya, Anak-anak pasti Bu. Pasti. Brenda gimana? Langsung ya. Nggak mau dia nggak mau jawab. Tapi Titanic pernah kan? Titanic. Waktu dilukis belum juga. Tapi Sel, aku tuh nggak pernah loh ngelarang anak aku nonton video klip yang seksi-seksi atau Oh, iya, apapun. bener. Kenapa? Kalau gua larang kan bisa nonton pas gue nggak Bener. tahu, Sel. Setuju, Bu. Jadi mendingan dia nunjuk, gue nonton apa? Video klip ini. Baru kasih nonton edukasi. film apa? Nonton film ini gitu. Oh, dan gue tahu nggak ada film yang minim adegan French kiss ya kan atau gitu dikit itu lo gimana ini udah hari gini. Betul. Ya nggak Setuju. sih? Ya untungnya. Silakan nonton Brenda. Enggak bercanda. Iya gitu Bu. Ntar anak saya juga gitu dah. Mandi tuh minum mabok-mabok sama sama-sama. saya. Iya, minum sama saya. Gitu. Benar Bu. Anak-anak aku itu pernah itu tumbang minum 17 gelas Brandon. Oh, iya? Umurnya 14 tahun. 14 tahun, Bu? Lagi kayak acara-acara di pinggir pantai mau New Year gitu. Aku bilang, "Oh ya udah boleh minum." Gratis, Sel. Minumnya Jadi mix-max pengunjung itu free flow cocktail, ya kan? Aku pikir dia 2-3 gelas dong. Aku tinggalin juga, minum juga keliling-keliling banyak bootnya. Nah udah tuh tiba-tiba kita lagi perjalanan, abis itu sore ya Brenda ya, di sunset gitu kan, kita mau dinner. Wah muntah dia Sel di jalan. Yang nomor 17 shot anak umur SMP kan. Tapi habis itu dia bilang ini, dia jadi tahu. Oh berarti kalau minum itu mau enak, nggak boleh sampai 17 shot. Betul. Oh ternyata 3 shot, 3 gelas, 4 gelas. Tapi kan dia dapat pelajarannya Betul, sendiri. betul. Mabok di depan gue, muntah di depan gue. Daripada mabok sama muntah di acara orang dibopong kayak temannya Brenda kemarin, yang mendingan anak aku mabok di depan emaknya Betul, Bu. dong. Berarti temennya Brenda nggak akrab sama orang tuanya? Apa gimana Bu? Sama kayak saya juga begitu. Kamu gimana? Saya juga nggak akrab Bu. Kita akuin aja lah gitu. Iya benar. Aku juga gitu. Kadang aku bilang, ya aku juga nggak kayak ibu-ibu lain. Gimana gue Betul. mau nganter jemput anak? Karena memang kebanyakan orang tua tidak tahu caranya bagaimana untuk ngobrol sama anaknya. Iya. Yang dipakai adalah pemikiran dia aja gitu. Tapi tidak adaptasi dengan apa yang dipikirin sama Aku anak. baru pengakuan sama anak aku suka bolos dulu. Baru ngaku kapan sih? Tadi apa kemarin ya? Kemarin. Mami juga dulu suka bolos. Karena dia udah lulus SMA jadi baru dikasih tahu. Takutnya kalau kemarin Mami kasih tahu kamu ikut lagi. Nggak apa-apa kan ujungnya jual berlian juga. Yang bolos-bolos mungkin jangan sedih hati, Bray. Siapa tahu jadi jual berlian. Aku punya temen dia cerita ya. Gila ya, temen gue yang dulu gak pernah masuk sekolah jadi konglomerat. Iya, Gue yang Bu. juara kelas, kenapa gue begini doang? Benar. Nggak selamanya orang yang di sekolah duduk paling belakang. Ekonominya akan paling belakang juga. Aku jujur kan dari belakang, Sel. Sama Bu, saya juga. Wah, saya apa lagi Bu? Iya Paling goblok saya Bu. Dulu kacau Bu. Otak saya tolol bener-bener. Lebih bagus otak udang Bu, bener. Tapi kan beda-beda kan, memang talentnya emang nggak talent sekolah kan. Bener Bu. Kadang-kadang aku tuh, aduh gimana ya, serba salah ya. Aku tuh ngerasa pelajaran yang di sekolah itu, gue bingung, nanti kalau gue tua, apa yang gue tahu ini? Iya benar. Gitu. Untuk apa Archimedes ya kan? Archimedes Sama iya. akar-akar. Apakah kita Akar-akar. membeli kangkung pakai akar 3? Enggak kan? Ya beli kangkung akar 3, pangkat 2 Pak. Gitu. Bagaimana? Gitu. Iya kan. Desimal. Dulu nih, untuk apa kita menghitung lampu sen mobil A dan B secara bersama di detik keberapa? Iya. Itu kan kepo banget ya. Terserah mau lampu sen mau di detik keberapa dia bersamaan. Untuk apa di dalam aplikasinya apa coba kan? Matematika saya ingat banget tuh Bu. Saya nggak pernah mau belajar itu Bu. Karena pas saya udah gede juga bodoh amat Pak apa lampu sen. Udah gitu dipukul kan, saya Bu. kalkulator juga banyak. Iya, Sel bener. murah. Handphone aja ada kalkulator. Bener Bu. Tapi di masa-masa dulu kamu masih jadi Angelo, kurir sabu, pernah jadi penonton Penonton dahsyat bayaran, kan? penonton dahsyat. Joget dahsyat gimana? Ada banyak Bu nih. Gimana, coba. Cuci jemur gitu. Oh, gitu. Gini. Kamu- Gitu. Kamu anak buah siapa? Eli Sugigi? Eli Sugigi ada. Oh sama dia juga anak buah Eli Sugigi. Sama. Enggak. Putih banget badannya sih Bu. Oh terlalu putih ya mau jadi Nggak anak mungkin buah. nggak busikan. Saya juga udah enggak sekarang Bu tuh. Udah pakai lotion. Pakai lotion. Iya. Tapi belajar penting. Jangan berarti dengan Nggak, belajar tuh macam-macam. Ada orang yang emang belajar dari sekolah cocok Iya. untuk belajar di sekolah. Ada orang mungkin belajar dari kehidupan. Ada juga orang yang belajar tuh kayak dari YouTube, Benar. dari buku, macam-macam. Betul. Sekarang aku tahu aku lebih ke linguistik. Iya kan kamu bilang kan dengar kan aku bilang
Podcast aja, Sel. Aku juga kalau nonton podcast ya, kan podcaster juga nggak ganteng-ganteng, ngapain juga Om Deddy diliatin mukanya. Bener. Kan gue taruhnya di sebelah gue dengerin aja sambil gitu, ya kan. Jadi sebenarnya banyak banget cara buat belajar. Iya benar-benar. Dan gue penasaran banget waktu zaman itu udah zaman Kurir, Angelo, joget-joget dahsyat. Saat itu lo punya cita-cita jadi apa sih, Sel? Kan cita-cita masa lalu tuh atau jadi PNS, atau jadi apa gitu. Dulu jadi pilot, Bu. Saya umur 4 tahun, mau jadi pilot. Oh, gue emang umur 4 tahun gitu, gue juga pengen jadi dokter dulu. Iya, tapi saya takut fobia ketinggian, Bu. Gue fobia darah. Ya, pas berarti, Bu. Jadi mau mabok juga gue tetap nggak berani. Iya benar. Jadi pilot, oke itu kan cita-cita masa kecil. Nggak masa-masa yang lo udah mulai bisa mikir, lo mikir, aduh kenapa gue harus jadi kurir narkoba sih, kenapa gue nggak jadi apa aja gitu. Nah momen itu saya lebih momen berserah waktu itu, Bu. Kayak udah lu bawa kemana, gue aja lah Tuhan gitu. Tapi lo nggak pernah kayak punya cita-cita gitu? Gak ada sama sekali. Benar. Karena memang setidak ada itu pengetahuan saya. Kalau misalkan pengen jadi, misalkan kan dulu kan saya kerja sekolah akuntansi ya. Jadi akuntan juga masih SMK. Buat apa gitu? Buat jadi satpam. Ya paling satpam lah paling. Jadi di titik terendah itu sampai nggak sempat punya cita-cita dan harapan? Sama sekali nggak ada. Jadi satpam pernah ngelamar? Pernah. Ditolak satpam. Kan kurang ajar, Bu. Kita mau jadi satpam ditolak satpam. Bagaimana? Bagaimana coba? Apa alasannya? Cungkring atau? Katanya alasannya mukanya ini terlalu serem kata dia. Masa sih kamu lebih pantas jadi musuh saya katanya gitu. Tapi punya foto zaman dulu nggak? Ada, Bu. Kirimin ke aku ya nanti biar bisa di-insert Ada di ntar video. aku kirimin dah. Ada banyak, Bu. Tapi Sal, kamu Apa? wih handphonenya mahal Ya loh. iyalah, Bu. Enggak, sepatu juga mahal, Bu. Oh iya loh, ini Enggak. Bercanda, Bu. Terus hari ini pakai baju pink karena mau ketemu mak-mak maksudnya? Emang aku suka banget pink. Suka banget mematahkan stigma orang. Bahwa pink itu feminin gitu. Iya, orang jelek juga pink bisa kan gitu. Oh gitu. Tapi kenapa sih gue agak-agak blank ya abis COVID. Tadi lagi mau ngomong apa sama Marcel lupa. Udah COVID nggak, Sel? Udah, 2 kali. Oh, terus kamu abis itu jadi lemot nggak? Langsung panik. Hah? Gitu. Aku soalnya jadi lemot abis COVID. Iya sama aku juga, jadi kayak long COVID-nya tuh itu kan. Iya, jadi barusan aku udah punya pertanyaan terus aku lupa lagi. Aku tuh setelah COVID tuh kayak udah punya kayak pemikiran gitu loh, pemikiran bego lah, Bu. Kayak misalkan ketika dulu waktu aku miskin, Bu, serendah-rendahnya ekonomiku, daya tahan tubuhku tinggi banget. Mau sakit apapun nggak pernah sakit. Mau makan jatuh di bawah belum 5 menit, udah 7 menit saya ambil makan, sehat, Bu. Itu makan sosis pakai abu rokok bekas orang aja nggak ketularan hepatitis. Nggak ketularan hepatitis, Bu. Itu ada ada apa kan di nikotin. Iya. Saya makan aman. Sekarang udah naik ekonomi, daya tahan tubuh agak turun, udah mulai manja, Bu. Udah fine dining. Fine dining sekarang. Waduh. Udah candlelight dinner. Bener, ada lilin-lilin gitu kan. Salin udah diajak candlelight dinner. Udah pernah sekali-sekali. Kita makan angel hair, Bu. 220. Ini malaikat mana ini? Kurang ajar banget. Hairnya bagusan mana? Segini doang, kecil. Oh iya kecil ya. Makanan makin mahal, porsi makin kecil. Iya, mana dingin lagi, Bu. Saya bingung. Ini apaan sih? Tapi saya nambah. Karena penasaran. Biasanya porsi nasi Padang gitu Iya, ya, Bu, banyak gitu ya. Iya, orang sekarang makin mahal, makin Gue kecil, pengen Bu. ngetes Marcel makan nasi macan, ntar gue kirimin, gue mau tau dia habis nggak? Apa tuh, Bu? Itu nasi sadis banget, Sal. Banyak banget. Nasinya itu ada udang, ada cumi, ada daging. Harganya berapa? Ada jengkol, ada pete 75.000. Murah tuh. Kotaknya tuh segede gini, Cel. Tuh penuh banyak banget. Ntar gue kirimin, lo bilangin ya, Bu, gue habis gitu ya. Iya, itu pada parah ya. Dulu padahal saya cuma makan mie 2 campur 1 telur dibagi 6 orang. Mie 2. Oh ya, memang aku tuh ingat kalau kita donasi, kita nggak pernah kasih mie goreng. Kita Iya. selalu kasih harus mie Mie kuah. rebus. Mie rebus karena bisa dimakan sama nasi dan kuahnya aja udah Iya, lauk. bener. Gitu. Itu Brenda, ingat ya. Jadi Brenda ini udah biasa ngurusin pemulung. udah biasa. Jadi dia udah tahu rumus-rumusnya. Ke tempat pemulung nganterin nasi 100.000 waktu COVID. Tiap hari ngaturin itu. Kemana-mana tuh, ya. Jadi kita udah tahu rumusnya ya, Brand ya. Jangan pernah mie goreng. Nah, mie rebus. 2, terus makan Bagi 6, telur 1. Jadi ada saya dapat mie, bapak saya kuning, telur, emak saya putihnya. Saya datang terlambat, dapat busanya doang, Bu. Busa telur lu tau gak? Busa telur yang buih-buihnya lu tau gak? Iya kan?
Itu jangankan nutrisi, rasanya aja nggak ada, Bu. Rasanya aja nggak ada. Tapi sekarang sehat kan? Puji Tuhan, Bu, sekarang mah. Wah, Kacau, saya. sehat udah candlelight dinner. Terus hal-hal mewah apa yang dulu cuma cita-cita sekarang kayaknya Iya. Naik pesawat sih, Bu. naik pesawat pertama kali kemana, Sel? Pertama kali waktu itu naik pesawat ke Jogja. Ke Jogja. Terus Saya nggak bisa pakai seat belt ya, Bu. kenapa? Mentok Kalau Kak mulu. Igun dulu kan nggak muat sebelum dia Iya, kurus. saya mentok mulu, saya nggak tahu, Bu. Terus Trotok gitu nggak keluar. Udah habis itu saya turun paling terakhir. kenapa? Minta tolong bukanya gimana. Ini beneran. Bener, Bu. Saya duduk aja terus mbak-mbaknya tuh lagi bersihin kan, lagi bersihin. Saya malu manggilnya. Terus pas udah, "Loh, Mas belum turun." "Mas, bukanya gimana ya ini ya?" Akhirnya dibukain sama dia. Itu stand up. Pergi terbang gara-gara stand up. Stand up. Gitu. Tapi sekarang udah sekarang kalau nerbangin Marcel harus bisnis kelas. Enggak lah, Bu. Aman lah, Bu, saya, Bu. Aman. Harus dipilot saya, Bu. Enggak bercanda. Saya apa aja lah, Bu, aman, Bu. Jadi kalau besok aku ajak nih ke Labuan Bajo ngeliat sekolah-sekolah yang kita bangun tuh. Kalau naik pesawatnya Aman, kecil, Bu. ekonomi nggak apa-apa. Aman. Naik Wings yang kemarin Oh, soalnya ternyata kita Turbulence pernah, juga aman. kita pernah itu ya, ketipu udah beli tiket bisnis ke Labuan Bajo pesawatnya kecil. Ternyata bisnis sama ekonominya sama, cuma lebih depan doang duduknya. Aduh, udah tiketnya 2 kali lipat. Habis aku bilang, 2 kali lipat. iya, cuman beda depan belakang doang loh. Dan naik bisnis tuh nggak enak. Kenapa pesawat? Kita harus ramah terus, Bu, aplikasi saya. Iya. Mas Marcel, iya. Mas Marcel, iya. Nggak bisa tidur saya, Bu. Tunggu orang udah pada masuk semua baru saya tidur. Kalau di ekonomi bukannya semua orang lebih minta foto? Enggak, kalau ekonomi kan udah pada bete-bete aja udah gitu Oh, kan. udah bete di pesawat, Heeh. ya kan? Saya kan, gitu. Terus waktu ke Paris jet lag. Ke Paris malah enggak, Bu, malah seneng banget saya, Bu. Saking senengnya lupa sama jet lag. Iya, excited saya, Bu. Kacau banget Kamu itu. tuh bikin konten penyedot WC apa sih di Paris waktu Iya, itu? sedot WC ada. Iya kan, dia Iya, bikin konten saya sedot WC. Foto, itu pakai sarung juga. Pakai sarung ya. Iya, jadi sequelnya jadi dari foto baru ke godain. Kan tau nggak, gue tuh ngefans itu sama Marcel dan Masih. para komedian gitu. Jadi gue tuh tahu dia nggak ngapain. Karena menurut aku tuh sebuah sesuatu yang kayak lucu, seneng ngeliatnya dibandingin apa yang pamer-pamer. Lo nggak pamer saldo, Sel? Enggak lah, Bu. Kan kemarin pas lagi banyak itu sebelum beli rumah pamer dong. Enggak. Nggak. Saya nggak pernah, Bu, nggak pernah pamer gitu. Malu saya, Bu. Takut. Nggak ke Citayam juga kemarin. Ke Citayam. Terus ngapain? Ke Citayam saya bikin konten. Bikin konten set. Jadi di situ ada satu restoran yang saya bikin konten, giliran saya yang di situ disuruh minggir, usir, giliran yang lain aman, Bu. Akhirnya udah. Kenapa diusir? Karena rame banget waktu itu. Jadi banyak yang nyamperin. Jadi Roy jadi ketinggalan jadi tersingkirkan. Jadi Gara-gara lo datang. enggak ada Roy juga waktu Ada itu Roy, sama saya. Oh, sama kamu. Jadi waktu itu saya sama Roy itu berduaan. Ya udah, Roy, lu lapar nggak? Lapar. Ya udah, lu ajak kawan-kawan lu dah. Si Roy juga ngajak nggak tega-tega, Bu. 50 orang diajak sama dia. Makan di mana Roy? 50 orang kan. Saya kan juga udah kepalang tanggung, udah ngajak ya kan. Set, ya udahlah. Akhirnya kita makan di restoran. Di restoran saya masuk, set. Saya dibiarin, yang lain ditahan satpam, Bu. Saya bilang, "Pak, ini pada pengen makan bareng saya." "Oh iya." Akhirnya dibolehin. Satu tempat itu, Bu, pada live musik nyanyinya lagu 90s. Yang nonton Roy dan kawan-kawan, Bu. Nyanyinya Boyz II Men. Waduh. Nggak ada yang teriak-teriak. Giliran lagu Indonesia pada teriak semua. Itu mantep banget itu, Bu. Momen-momen terbaik. Suka dangdutan nggak, Sel? Dangdutan suka banget. Dangdutan yang kamu banget apa? Lagu dangdut yang kamu banget. Kopi dangdut apa sih ya? Ah? Kopi dangdut. Oh, kopi suka dangdut. nyawer saya dulu, Bu. Oh, kamu suka Saya nyawer? nyawer 5.000, saya ambil 20. Nyawernya ke dalam BHB orang. Maksudnya gimana? Iya, saya. Oh, kamu lagi nyawer 5.000 ngambil 20-nya. Iya, ambil di situ 20.000. Gitu, Bu, ada saya dulu. Emang keluarga saya hidup dari situ dulu. Dulu, Bu, parah. Tapi kamu luar biasa, Sel, sekarang. Dulu gelang-gelang warna, Ibu tahu nggak? Gelang warna ya? Iya, yang taruh di kulkas biasanya. Lu tahu? Nggak tahu ya? Gelang warna Ada kan? yang karet. Enggak, jadi gelang apa namanya? Air raksa ya? Iya. Oh, gua tahu yang buat begini-begini kalau nonton konser. Iya. Iya, aku tahu. Warna ada. Terus ada yang balon gitu. Dulu saya dagang gitu, Bu. Tapi tiap kondangan. sekarang udah selain ke Paris udah keluar negeri lain nggak? Belgia. Udah ke Belgia. Belanda. Oh, yang waktu perjalanan itu ya. Milan, Bu. Milan. Terus Nonton bola. Udah. cowok-cowok Milan kan rambutnya kayak kamu juga banyak tuh. Iya. Nggak disangka orang Milan. Enggak, Bu, saya sangka orang gila saya, Bu. Lebih pendek.
gini Sel. Gimana Bu? Di luar semua cerita itu ya Sel ya. Aku tuh yang masih kepikiran sampai sekarang. Kemarin aku mau jadiin bahan tulisan, izin kamu. Tapi aku pikir lebih baik kalau kamu ngomongin langsung. Apa aku tuh? tuh yang masalah rewind Sel. Jadi kan orang tuh kalau ketahui Marcel tuh pokoknya lucu. Iya. Ya kan, terus kisah hidupnya itu udah kayaknya nggak ada drama sinetron mengalahkan hidup kisah nyata lu. Amin, amin, Ya Bu. kan. Tapi nggak ada orang yang tahu Marcel itu punya wisdom banget ya. Ada 2 sih menurut aku. Kayak kamu bilang, saya tuh nggak mau miskin lagi. Iya Bu. Itu kan artinya kamu bilang kamu nggak mau sombong karena kamu nggak mau miskin lagi. Ya kan, itu artinya di mana di dunia entertainment atau dunia apapun menurut aku humble tuh modal banget. Betul Bu. Dan jadi humble itu susah karena semakin kamu terkenal godaan untuk nggak humble tuh semakin tinggi. Benar. Ya kan, tiba-tiba kalau lagi ngantri mulai kesel ngantri, kok gua nggak dikasih duluan, gua kan terkenal. Iya, Pasti benar. mulai timbul perasaan-perasaan setan lewat gitu. Benar. Ya kan. Tapi sampai hari ini kamu mau udah bukti nyata deh. Amin, Ya, Bu. aku Mudah-mudahan. ibu-ibu, channelnya baru, gurem, Marcel mau datang Gurem. abis syuting, ya gurem Sel. Bukan Iya. kalau remahan Rengginang tuh masih ada remahannya. Iya, Bu. Aku tuh masih kayak garam gitu Iya, kan iya. ya. Kamu mau datang itu udah proven lah kalau yang Aduh. namanya Marcel itu. Bahkan dia habis dapet job aja pakai DM loh. Bu, makasih ya saya dikasih ini. Itu kan sebenarnya sebuah gestur yang luar biasa. Aduh. Tapi yang kedua, Sal, kamu bilang, Kedua. ya Bu, saya tuh tiap malam jam segini tuh saya itu selalu rewind. Ceritain dong, Sel. Iya. Ini kan sisi yang orang lain nggak tahu Marcel tuh sedip itu. Iya itu waktu jam 1 sampai jam 2 itu waktu-waktu saya buat. Malam ya? Iya, kayak saat teduh lah bisa dibilang kalau di saat Kristen teduh, tuh ya. kayak ngeriwain gitu, maksudnya apa yang terjadi di hari ini. Di hari ini gua ngapain ya, ada salah nggak ya. Jadi besokannya kalau misalkan ada salah di hari ini bisa minta maaf di esok hari gitu. Jadi kalau misalnya hari ini ngerasa nyakitin aku gitu Misalkan ya. nyakitin hati ibu misalnya atau nyakitin siapa, ya besokannya bisa langsung aku telepon atau gimana. Bahkan nih Bu di rumah aku tuh semuanya tuh banyak kaca dari atas sampai bawah. Jadi kalau aku ada salah, jadi kita kayak ngobrol gitu Bu. Iya. Gimana sih hari ini? Baik sih hari ini. Itu kayak orang gila Bu. Oke. Iya. Aku tuh soalnya yang rewind tuh aku langsung praktekin Sel. Abis iya, malam iya. itu aku langsung praktekin. Ya ampun, baik banget. bener. Iya jadi gitu, saya ngobrol sendiri. Sama kaca. Sama Terus kaca gitu. Apa aja yang kamu obrolin sama kaca? Bangun jam berapa hari ini saya? Jam 7 gitu. Oh padahal lu pada tidur jam 5 ya. Ya semangat ya. Iya tenang aja udah selalu. Pokoknya hari ini aman gitu. Tadi gimana, macet nggak? Macet gitu. Jadi kayak ada satu orang yang nggak tahu, ada satu yang tahu. Nah aku bikin materi juga gitu Bu. Nanya-nanya dulu gitu. Jadi kayak ada 2 orang gitu. Sebenarnya nggak tahu itu bahaya apa enggak, tapi itu kayak membuat aku jadi lebih baik gitu. Kayak lebih ada ngajak ngobrol. Kalau misalkan aku hari itu bagus misalkan stand up-nya, pecah nggak hari ini, pecah, yeay gitu. Selamat, lu keren banget. Padahal lu belum tidur lu. Tapi kalau bisa pecah ya gitu, keren banget, seru gitu. Jadi gitu. dengan bayangan Terus gue sendiri kan tolol ya Bu. Iya Bu, iya saya ngerasa malu Bu, tapi Itu nggak tolol. iya Bu ya. Aduh saya panik Aku nih. pernah punya satu tulisan, nanti aku kirim ke Marcel. Aku pernah buat satu tulisan, sebenarnya teman terbaik yang lo paling bisa percaya dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Karena ketika kita udah cerita sama orang lain, udah nggak ada garansi itu akan rahasia. Betul. Dan yang kedua nggak ada garansi apakah orang itu ikut berbahagia atas kebahagiaan kita atau enggak. Karena ketika orang susah pun ada orang yang kayaknya, aduh Marcel tabaya apa, tapi dalam hati, nah kan rasain kan dari kemarin lo pikir hidup rezeki terus gitu. Atau di belakang ngomongin, tuh kan Marcel kena juga gitu ya kan. Tapi ketika kita seneng, ada juga orang-orang yang kenapa ya kok dia bisa hoki melulu tuh orang, jangan-jangan dia ada main belakang atau apa gitu. Iya. Jadi selalu ada kecurigaan. Memang nggak menutup ada orang-orang yang tulus. Tetapi orang yang udah 100% pasti tulus, nggak mungkin mengkhianati. Lu nggak mungkin ngebocorin rahasia lu tuh diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi menurut aku it's a smart way. Oh, gitu ya Bu ya. Aku jangan mau praktekin. Aduh, Aku coba. punya kaca gede-gede kok di rumah buat Iya. OOTD pagi-pagi. Tapi malu Bu kalau ada orang, pasti nggak keluar tuh dia. Berarti Sendiri suamiku keluar tuh. dulu tuh, Iya. keluar kamar dulu. Sampai kalau nangis-nangis sampai duduk Bu di gimana tuh? di lantai kamar lantai, mandi, terus? nangis-nangis. Duduk. Terus Ada tangan saya begini kacanya? sendiri Bu. Udah tenang, udah tenang gitu. Tapi itu Kan bener tolol loh, ya. Sel. Tapi itu bener loh, Sel. Gitu Bu ya. Karena kamu menjadi orang yang tidak mengandalkan orang lain. Iya Bu ya. Mengandalkan Tuhan dan diri kamu. Kebiasaan dari dulu tuh Bu. Karena memang tidak ada yang bisa diandalkan Bu selain diri kita sendiri. Anjay.
Anjay. Makanya tuh, itu sisinya Marsha kan. Tapi apa yang bikin lo sampai nangis-nangis hari ini? Banyak loh. Kalau yang bikin nangis banyak, iya. banyak banget. Kayak contohnya, kalau saya tuh kalau orangnya perfeksionis banget Bu. Kalau misalkan saya stand up nih, ada satu yang nggak kena aja. Itu saya lebih melihat yang satu itu dibanding yang pecah yang lainnya. Jadi itu tuh. Itu sih harus dirubah sih. Harus lebih mensyukuri dan itu dijadikan sebagai note. Bener. Gitu. Tapi nggak boleh itu kamu jadikan sebagai Diperbesar frame banget. utamanya gitu. Kalau Tapi dulu lebih parah banget. jujur aku juga gitu. Contohnya nih aku bikin sebuah tulisan ya kan. 200 komen setuju, ada satu orang maki-maki. Ibu lihat yang satu. Ya, lihat yang Pasti, satu. benar. Itu emang harus belajar. Iya. Betul Bu. Kamu tinggal sendiri jadi sekarang di rumah. Sekarang sama temen-temen gue rame Bu. Teman-teman jadi teman-teman itu teman-teman stand up atau karyawan atau teman masa lalu. Teman-teman saya di stand up comedian yang ada kuli juga beberapa, gabung di Lelah Miskin Project ada. Apa namanya? Lelah Miskin Project. Iya. Jadi apa sih itu? Itu keren loh. LMP. Tapi kita semua harus lelah miskin deh. Iya betul Bu. Gue juga lelah beli baju di pojok busana, pengen ke Plaza Indonesia, makanya gue kerja rajin dulu. Pengen juga kembali nih Bu ya, Bottega ya. Bottega. Balet. tapi kayak Marsha nggak cocok deh tulisnya balet Malu jaga. sih, Bu. Nggak cocok bener malu. Iya, Kayak saya pakai itu juga billboard. malu Kenjo Bu. Ini nih punyanya Brenda Sel. Iya, kayak koko pik saya Bu. Iya benar. Iya benar. Yang nongkrongnya di Black All pas itu kan. Pas itu. Black All ya. Mabuk aja mesen tapi galak banget. Itu kok komik lucu sih, berberi. Iya benar. Terus tadi kan lagi ngomong apa sih Sel? Kok jadi Iya itu. apa? Sampai ke mana ya? Baju Bu, sebelum baju. Oh, Lelah Miskin Project. Ya lah Miskin Project, iya tuh. Iya, jadi itu kumpulan dari teman-teman saya yang dia tuh stand up, belajar hidup dari karya tapi belum ada hasilnya. Jadi diwadahi dulu di tempat saya gitu kayak bikin konten lah, bikin inilah, belajar untuk ngedit lah, belajar untuk bikin skrip gitu-gitu lah Bu. Jadi mereka tinggal di sana gratis. Gratis Bu. Makannya Saya kamu nanggung. juga yang nanggung. Transportnya saya juga yang nanggung. Gitu. Kamu juga yang nanggung. Itu sih amal kamu sih. Iya Bu, mudah-mudahan. Makanya Tuhan tahu kamu butuh dana untuk Lelah Miskin Project, makanya dikasih dulu. Iya. Ya kan? Ada berapa orang sih itu? 20 Bu ada ya. 22 lah. Bobonya gimana, Sel? Kan aku udah bisa nonton, katanya rumah kamu 100 meter something, kamarnya berapa? 120, kamarnya 3. Tapi kan saya jebol-jebol sekarang Bu, saya dijadiin studio. Jadi tidur di studio mereka. Oh iya. Ya, kayak pengungsi lah gitu. Kamu luar biasa ya. Aduh, Ibu. Nemu itu baru kenal atau gimana orang-orang? Ada yang baru kenal, ada yang enggak. Tapi gimana cara kamu nyaring, kamu tahu? Karena kamu tahu nggak sih, ketika kita miskin susah cari teman, nggak ada yang mau nemenin. Ketika kita kaya, susah juga cari temen yang memang bener-bener karena mau jadi temen lu, bukan pansos atau nebeng. Gimana kamu menseleksi orang itu, jangan sampai tiba-tiba besok ada yang nggak baik lah. Bener. Lebih ke, aku malah lebih seneng kalau misalkan dizolimin gitu. Kayak dihianatin atau diapain. Misalkan dicurangin lah. Lebih seneng banget. Karena nanti akan pasti banyak Dosa balik. kamu diambil. Iya, selain dosa diambil kayak keuntungannya makin banyak lagi ntar Bu. Iya. Dan pasti semesta akan ngebuka gitu kayak. Iya, Dia pernah begini, dia pernah begini. Tahu gak sih job yang dari ini sempat ditahan sama yang ini, tapi dapetnya yang ini gitu. Jadi karena kamu mikirnya kayak gitu, jadi kamu legowo terus ya jadi orang ya, Sel? Kayak teka-teki gitu Bu. Jadi kayak, wah akhirnya dapat lagi nih puzzle yang ini, gue ketahuan lagi gitu. Iya, tapi hidup itu emang benar. Gue percaya tuh kayak teka-teki gini. Kadang sesuatu terjadi, kita marah, kita nggak tahu. Setelah itu 3 bulan, oh pantesan itu terjadi gue dulu gitu. Tuhan tuh punya maksud itu. Kayak aku tuh pernah ditipu berapa ratus juta akhirnya renovasi rumah ya kan. Udah gitu terus akhirnya ada satu teman bilang, kamu belajar deh. Legowo deh, ngomong terus aku legowo dan habis itu jauh lebih ringan daripada gue bawa terus itu kekesalan gue. Akhirnya aku bikin konten vibes-nya jelek, aku jualan di butik vibes-nya jelek, mau bikin desain gak bisa, akhirnya ruginya lebih dari itu. Bener. Gitu, tapi memang ya kayak puzzle sih, aku percaya sih. Makanya aku seneng banget kalau ditipu orang. Karena memang kan dulu kan aku sering ditipu orang. Jadi kayak udah gue bayar dosa gue pembalasan dosa yang dulu. Apa aja sih nipu-nipu ngapain? Banyak Bu dulu mas saya. Wow kacau Bu. Saya jambret pernah Bu. Ngejambret orang? Topi. Ambil topi, iya kan topi. New York. Oh iya. Apalagi kalau masih ada stikernya tuh. Nyolong titik Honda Jazz Ibu tau gak? Apa? Titik Honda Jazz. Apa tuh detik Honda Jazz? Titik Honda Jazz lu tau gak? Belakang mobil. Iya belakang mobil kan. Itu bisa dijual tuh Bu, bisa dijual. Nyolong apa?
pentil-pentil roket di wali kota. Wah, saya tapi pentil bom gitu-gitu Bu. Banyak lah saya Bu. Terus jualnya kemana? Ada penadanya. Ntar Ibu mau ke sana. Tuh, jangan-jangan aku pernah naik mobil. Mungkin. Ada yang cepet-cepet nyopotin kaca spion tiba-tiba Ada spion aku belum pernah. agak kribo dikit. Oh, tapi bukan kamu Belum, berarti. belum. Ya, jangan. Belum pernah. Tapi kalau laptop di dalam mobil Bu pernah. Enggak bercanda. Belum. Aku nggak berani. Aku nggak punya laptop, Sel. Nggak punya ya? Aku nggak bisa pakai laptop. Sama. Kita demen banget. sama berarti. Nyalain laptop, gue mau lihat gitu. Iya, saya udah sampai momen, saya udah beli tapi nggak bisa menggunakan Bu. Tau gak, Sel? Kan goblok ya. Zaman laptop masih mahal, aku tuh masih kerja, gaji aku 1,5 juta, manajer gitu. Aku punya cita-cita. Enggak, waktu tuh gaji gue 750. Gue lagi pengen jadi manajer yang 1,5 sampai 2 juta dengan harapan gue dikasih fasilitas laptop. Pengen banget gue punya laptop, terus gue pengen dapat punya mobil BMW seri 3. Gue ngebayangin diri gue di dalam BMW megang laptop gitu kan. Sekarang ini anak udah tiap hari kalau minta beli laptop mahal-mahal, gue nya nggak punya laptop. Sama Bu. Ya kan? Saya nggak bisa pegang Excel Word. Susah kan? Iya, terus nyalainnya. Iya. Terus Pakai ada kode-kodenya lagi iya, Bu. terus kalau mau geser-geser aja nggak bisa. Iya, rumus-rumus. Ya udah pakai handphone. Saya Bu, kalau Netflix saya habis, saya nggak ngerti ngisinya. Iya Bu, saya nggak paham. Aku hanya bisa membalas email kalau dari handphone. Iya, sama beli Google Drive aku bisa. Sama beliin, beli Google Drive ya, OnlyFans. OnlyFans. Ya. Iya. Bisa. Tapi itu kan akhirnya lu cuan banyak. Lu di Iya. cancel tapi jadi materi yang pecah. Amin Bu. Balik. Itulah kenapa saya beli langsung. Oke, Karena saya nggak ngerti cara masuk OnlyFans-nya. Kalau saya ngerti mah saya udah, surga banget itu Bu. buat Kalau saya. ngerti mah masa dia doang banyak dong. Iya kan. Yang saya malu adalah bukan bokep ya Bu. Isinya. Kenapa? Nggak bagus-bagus banget. Maksudnya segitu Iya, doang. maksudnya gitu doang kan? lehernya. Iya gitu. Tapi aku tuh bener-bener kalau ngatin kamu ya, aduh nih anak ya. Jadi kamu adalah orang kedua yang bisa punya long chat sama aku dan akhirnya ketemu ya, Iya. ya kayak temenan gitu. Orang pertama tuh Sabrina. Sabrina, ya ya, kan? kakak mau cerita. Sabrina tuh dari gitu, gara-gara aku punya sebuah tulisan yang langsung dia komen, dia kan orangnya ngegas. Aku kan juga ngegas. Orangnya orang siapa yang ngegas banget. Sampai sekarang itu kayak kita tuh Satu frekuensi ya? satu frekuensi. Bud. Kan dalam satu hari tuh kita nggak pernah nggak cari-carian gitu, karena ketika aku pengen ngegas, dialah orang yang bisa menerima gasan aku, dan ketika dia pengen ngegas, aku lah yang akan set gituin gas ya. Jadi media sosial tuh lucu. Iya benar. kan? Mempertemukan semua orang. Tapi Sel, thank you banget Sel. Saya terima kasih banyak Ya, Bu. buat aku tuh maksudnya di YouTube itu aku tuh nobody banget Sel. enggak lah, Bu. Udah gitu aku nggak mau bikin YouTube. Terus aku mulai dengan monolog karena aku pikir siapa yang mau datang di YouTube gue karena nggak ada Ya banyak lah, Bu, subscribernya, pasti. gitu ya kan. Kalau gue monolog doang kan. Terus lebih nggak pakai modal Sel. Nebeng Studio Wanda. Bener. Duduk biasanya tuh di sini. Kan gue nggak punya backdrop, tapi kan backdropnya gratis kan, Bagus, kota Bu. Jakarta. Iya. Jadi gue ngomong doang kayak gitu. Sampai terus aku nekat kan. Akhirnya ada kamu itu orang kedua yang bilang iya loh, Sel. Apa tuh? Yang kedua mau datang ke sini, yang pas aku teks mau gitu loh. Itu juga nggak Tapi ada yang sengaja. nolak? Aku belum sih, belum ada belum, yang nolak belum sih ada. gitu. Tapi kamu maksudnya orang kedua yang bilang mau Saya dan tahu, baru saya yang bentak-bentak tadi. kan terus kamu kan maksudnya ini profesi kamu Iya, Bu. kan. Terus kamu mau datang ke YouTube mama gini, aduh gue Enggak lah, lagi Bu. ya Mama kan. pakai Kenzo Bu. Ini minjem sama Brenda ini. Udah pindah tapi keluar. Udah iya. Udah pindah ya? Nih saya udah buluak gini juga Sel. Iya, benar, gitu benar. ya kan. Udah pindah ke ibu tapi kata Brenda. Udah pindah. Soalnya sekarang banyak lemak jadi harus begini Iya benar, biar nggak kelihatan. Iya. Iya. Aduh tapi Sel, kita kan aku janji mau ngajak kamu makan kan? Kan udah tadi pacar Cina. Lah pacar Cina kan janjinya mau ngobrol deep talk. Oh boleh tuh Bu, rekaman sama teman-temannya. Apa? Iya, Kita saya makan. juga janji buat nganter ibu ke stand up yang tanpa Iya aku sensor. mau nonton stand up tanpa sensor nih pada mau ikut semua. Iya. Brandon Ya kan? ajak aja Bu. Iya Brandon, Bella Iya. aku bawa. Ada juga Bella Bu. Anakku 3. Brenda, Bella. Bella umur berapa tuh? Brandon 21, Brenda 18, Bella 17. Ntar aja Bella lu Bu, kasihan Bu. Kenapa? Takut nih saya kalau. Kenapa? Ini hancur Bu bahasanya. Hancur.
Pasti udah nggak kuat takutnya kan. Nggak kuatnya dark jokes-nya atau Semuanya pornonya? dark joke. Kalau porno mah aman lah Bu. Dark joke Bu. Oh kalau dark joke mah nggak apa-apa karena ibunya tiap hari dark joke. Oh, iya. Ibunya tulisannya kan satir dan sarkas Mbak. Iya tapi kan politik. Gitu. Ini kan Aku kan pernah dimarahin anak Jaksel juga. Oh iya benar sih. Bocil Oke, Bu. Jaksel. Ajak Jadi aja, Bella. tau nggak anak aku tuh nyalinya kuat. Waktu aku dimarahin sama. Jadi kejadian berturut-turut yang aku tadi bilang itu kan tek terakhir kena si K-pop itu, aku sempat ada di titik aku bilang gini, kayaknya mami mau tutup, mami akun. punya bukan akun, maaf, gue masih punya nyali. Komen. Nggak, soalnya akun gue ngasihin duit, Sal. Oke. Gue dagang. nggak Akun mau. komen. Aku komen, mami tutup aja deh, sama mami mau private selama 2 minggu. Tau nggak, cewek-cewek dulu bilang apa? Jangan mami, mereka akan merasa menang. Bertahan mami, biarin mami. Jangan biarin mami. Dan akhirnya gue bertahan sih. Saya membayangkan Jadi 10 tahun anak-anak lagi. gue sih ini sih. Iya. Orang agak-agak sarap semua. 10 juga. tahun lagi akan ada 2 Wanda Ponika lagi yang akan ada di Indonesia, teman-teman, jadi tenang aja. Kita masih ada Brenda, ada Bella nanti. Didukung Brandon. Tapi salah. Jangan kawanku katanya. Sister jangan. Orang mikir kayak gini dong, Iya, iya. aku tamunya pasti nanti desainer, Iya. makeup artist atau apa. Tapi sebenarnya aku tuh obses pengen banget ngobrol sama komika-komika yang lain. Tapi karena kan gue Ada gak Aditya Bu kenal. pakai kursi roda. Apa? Ada dan Iya, bener. Iya yang tadi kita Dia ngomong. pernah dimabokin sama anak stand up. Ya Allah. Terus kemana-mana. Kita nggak tahu dia catat apa mabok gitu. Ada Mas Difabel, Dani. sekarang saya difabel. Iya, tapi dia nggak mau. Oh, dia nggak mau. Iya. Ya difabel lah pokoknya gitu. Oh yang kemarin ada di Om Ded bukan somasi? Ada, iya bener. Iya kan, Iya. pecah banget kan. Parah, dia lucu banget Mas Dani mah. Tapi Top. aku nanti dia mau- punya istri. Oke. Ibu bayangin coba Emela gimana. Siapa yang duduk, siapa yang berdiri. Orang dia duduk doang. Jadi aku pengen Mas dikenalin. Dani lucu, ntar sini ya Mas Dani saya ajak. Iya Mas Dani ya. Nama Nafi juga ada OB. Iya, Ngobrol iya, dari iya. gondola sini mau. Iya, dari gondola. Bawa Anda gitu. Kayak gitu. Jadi saya begini Bu katanya. Kita kalau lagi meeting, kalau ada gondola naik, anak-anak stop dulu. Bye. Iya, gitu. Tapi aku appreciate banget orang kayak gitu. Iya benar Ya sih. kan namanya Terus pas waktu di atas, itu apaan sih orang-orang ini? Nggak jelas banget sih gitu. Kan gitu kan dia bisa gini-gini. Gitu. Kan saya ajak-ajak orang-orang terbaik. iya kan orang-orang terbaik kan. Terus kata anak-anak gini, Mami seharusnya siapa yang tadi bilang? Mami harus berani di roasting. Aku bilang, aduh, Mami baper nggak ya? Latihan nggak baper. Takutnya Bella yang baper. Jangan begitu kamu kalah. Wah gitu. Ambisius Bella sama kayak saya berarti. Tapi saya, thank you Bang. Terima kasih banyak. Tapi saya ngomong sesuatu dong terakhir gitu. Apa tuh? Yang apa namanya, yang kamu tuh kan sudah memberikan contoh bahwa hidup itu bisa berubah. Ya kan? Bagaimana kamu ngajak orang lain juga biar lahir Marcel lain. Wah. Selain 20 yang kamu didik. Amin. Intinya jangan keluar dari antrian. Itu Rahman Afri pernah bilang Apa gitu. tuh? Jangan pernah. Ketika kita jalan, misalkan kayak saya nih, bergantungan hidup di stand up comedy, ya tetap sama mimpinya meskipun gagal terus gitu. Gagal terus, ya tetap aja terus ngikut jalurnya. Menjaga mimpi itu. Ya. Jangan berhenti karena Iya, benar. ketika berhenti disitulah kita gagal. Merawat si mimpi itu. Jadi jangan belok. Benar. Dan jangan dengerin orang yang tidak melihat proses. Karena memang Indonesia tuh selalu Ya melihat kan hasilnya. kamu dibilang lebay Benar. kan. Dan kamu tetap bertahan walau dibilang Iya. lebay. Nggak lucu juga sering aku. Di Tonight Show juga awal-awal sempet di-cut apaan sih ini. Iya. Untung Akhirnya ada sekarang gigi banyak. copot. Untung gigi copot waktu itu. Aman akhirnya aja kan. Saya selalu Di didukung setiap semesta, Bu. musibah ada berkah. Iya, selalu didukung saya, Bu. Saya satu-satunya orang yang tidak glowing tapi dibela ketika lagi melakukan kesalahan. Iya. Bokep. Ya bayangin, aku tuh kan dianggap ibu-ibu yang anak follower aku bilang aku tuh mami online. Iya. Mami online membela Membela seseorang saya yang nonton juga. bokep gitu. Betul. Ya karena itu hak asasi orang manusia nonton bokep. Dan saya nonton bokep di ruang sidang, kan, Bu. Mari, Bu, saya pamit ya, Bu. Aku juga nulis itu. Iya, Bu. Aku juga nulis itu. Dia Iya, kan di Bu. rumahnya sendiri, Iya. beli sendiri. Iya, di kamar mandi nggak lagi sendiri. sidang. Coli nggak ngajak orang. Iya, makanya. Kan, Bu, maksudnya gitu. Aduh, tapi rupanya itu kepahitannya urusan
bokep itu masih sampai sekarang ya? Masih Bu, masih. Lebih membekas mana ama? Gitu ya, Bu. Lebih membekas mana ama nggak boleh megang Converse? Bokep lu. Bokep. Enggak. Tetap Converse, Bu. Converse tetap yang berubah. Tapi lo religius nggak? Religius. Ke Apalagi gereja. orang miskin pegangannya kalau bukan iman kan. Nggak, religius tuh ada yang model ke gereja, ada yang nggak. Karena aku Buddhis, tapi aku nggak pernah ke wihara. Iya. Tapi aku bilang, aku menjalankan ajaran Sang Buddha, tapi aku nggak ke wihara gitu. Aku Kalau ke kamu gereja. tipikal gereja. Tapi jaga parkirnya. Lebih ke nyari duit gitu sambil menyelam minum air gitu. Dengar juga sayup-sayup. Nggak beneran, sekarang. Iya. Kalau sekarang. Sekarang iya online, Bu. Oh, online. Sekarang kalau datang ke gereja pasti Marcel duduk depan dong. Iya gitu. Paling depan banget sampai sebelah pendeta gitu. Sebenarnya rada nggak enak kalau pas rada ngantuk itu jadi nggak bisa Iya. ya. Jadi harus begini terus Awan. duduknya harus begini. Betul. Ya kan? Serem, Bu, kalau Ya, apalagi roknya kan pendek-pendek kan, Bu. oh, jadi kayak udah mulai tergoda iman Iya. gitu ya, tapi ngatin Yang pada. penting zoom aja lah udah. Zoom aja. Gitu. Oke, Sel, Terima kasih Bu Wanda. Kamu thank you banget gitu ya. Tapi kalau lain kali pengen ngobrol-ngobrol lagi Ayo dong, lagi Kak. ya. Lanjut terus, Kak. Lanjut Ini kan terus jatuhnya kan ya. konseling gitu tadi. begitu. Konseling ya, Iya. konseling ya kan. Iya. Aku tuh tadi bikin daftar pertanyaan, gue tegang ya kan. Aku bilang kenapa gue tegang ya? Ternyata akhirnya nggak ada pakai daftar pertanyaan Betul. gue. Kadang apa yang kita ekspektasikan Iya, tidak apa yang ada. ekspektasikan Tidak ada kan. realita. Gitu. Makanya jalanin aja. Kalau ada masalah gede banget, jalanin aja. Siapa tahu tuh nggak gede-gede banget. Dan ternyata masalah itu tuh ada selalu tuh ada hikmahnya. Aku tuh suka banget ini Sel, analoginya. Aku bukan Kristen atau Katolik ya. Tau nggak itu loh, sering banget ada gambaran Tuhan Yesus yang ngambil boneka yang Anak kecil. jelek, anak kecil, dan dia di belakangnya tuh punya boneka yang lebih baik. Jadi ketika itu manusia banget kan, Betul. ketika kita diambil sesuatunya tuh kita udah sedih banget. Sedih banget. Kita nggak tahu sebenarnya Tuhan tuh udah punya rencana yang lebih Benar, indah. setuju. Itu analogi yang aku suka banget. Jadi aku tuh suka banget kayak analogi Kristen. Kalau analogi Muslim yang aku suka, di dalam rezekimu ada rezeki orang lain, Betul, ya betul. kan. Jadi Kalau Buddha saya senang kalau ada semut dia jangan dibunuh. Ya, jangan dibunuh. Meskipun dia udah gigit kita. ditiup-tiup aja sama aku. Tiup aja, gitu. Iya. Iya, Buddhis tuh ada. Sekarang banyak Bu di TikTok. apa? Aku Buddha gitu. Oh, gitu. Banyak yang pede sekarang. Kalau dulu kan enggak ya. Oh iya, dulu kalau orang agama Buddha diginiin. Oh, lu masih Buddha gitu, Iya. Sel. Iya, masih Buddha. Seolah-olah. Aneh banget, itu kan agama, Iya bukan kan, paguyuban. maksudnya, kalau lu ngomong gini ya malu. Songong emang orang-orang ini goblok. Enggak, Sel, itu semua orang gitu. Jadi Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. kayak temen aku, Benang, oh Bu. kamu Buddha, itu mah masih biasa ya? Iya. Oh, lu masih Buddha Masih gitu. Buddha gitu. Oh, masih banget. Masih banget dong gitu kan. Aneh banget ya, Bu. So, thank you ya, Makasih, Bu, Sel. ya. Tapi nanti kita mau pergi makan, kita masih mau Iya. ngobrol-ngobrol. Betul. Aku bawa Brandon pengen banget pedal hari ini. Serius, Bu? Iya, tapi dia lagi biasa anak muda lagi berusaha cari pacar, Sel. Jadi udah biarin aja lah. Lagi di Swell apa di mana? Kenapa? Lagi di mana dia? Lagi di Jakarta nih. Jakarta. Gitu. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ntar kita ketemu. Brandon, salam kenal ya. Oke. Oh, brother. Oke, kalau dipukulin orang kabarin gua. Preman Priuk. Iya. Selin salam kenal ya. Iya. Selin mantap. Marcel. Terima kasih, Thank kawan. you. Mantap sekali, terima kasih.